Ada jari 5, ditutup yang 2, masih sisa 3, ayo kita menulis. Halo Bunda, ketemu dengan saya Miss Ayang. Buat bunda-bunda semua, mama muda di rumah yang punya anak usia 3-4 tahun, kira-kira dia masih playgroup atau KB atau sejenisnya, wajib banget nonton ini. Jadi buat bunda-bunda di rumah yang punya anak usia 3-4 tahun yang kebingungan, kok si kecil susah banget tulisnya, apa terlambat ya, atau seperti apa, sehingga membuat bunda-bunda yang ada di rumah itu kebingungan dan khawatir. Jadi sekarang di video ini aku bakal kasih tips-tips supaya anak-anak bunda usia 3-4 tahun yang kira-kira masih sekolah KB, playgroup dan lain sebagainya bisa cepat banget menulis. Nah, di sini aku bakal kasih tips-tipsnya. Yang pertama, aku udah ada nulis di sini. Tips yang pertama yaitu meremas. Apa sih maksudnya meremas? Nah, jadi di tubuh anak itu terdapat fisik motorik anak, ya. Fisik motorik. Nah, sekarang saya mau bahas tentang motorik terlebih dahulu. Nah, motorik anak itu ada dua, ya, bukan motorik anak, motorik manusia itu ada dua. Yang pertama motorik halus dan motorik kasar. Nah, untuk kemampuan menulis ini anak hanya membutuhkan motorik halus. Motorik halus itu seperti yang sudah saya sampaikan di sini, ya, saya tuliskan di sini. Ada meremas, menjemput, itu termasuk motorik halus. Kalau yang motorik kasar gimana? Motorik kasar itu ciri-cirinya anak akan berubah tempat, pergerakan merubah tempat. Misalnya melompat, lalu jungkir balik, lalu berlari, itu termasuk motorik kasar. Kalau motorik halus itu misal menggunting, meremas, menjemput. Nah, kenapa sih harus meremas dan menjemput? Karena meremas dan menjemput itu akan menstimulus atau akan merangsang motorik halus anak-anak bunda di rumah di bagian jari-jarinya yang berguna untuk menulis nanti. Caranya gimana? Nah, caranya bunda bisa banget ajak anak-anak bunda bermain meremas. Bisa menggunakan Play-Doh atau plastisin, tapi yang saya sarankan bunda menggunakan Play-Doh. Kenapa Play-Doh? Karena Play-Doh itu aman untuk anak. Kalau misal habis mainan karena bunda tidak mengawasinya secara kayak ngawasin terus gitu. Kalau misal bunda lengah sedikit aja, bisa kan setelah memegang-megang mainan, anak langsung memegang mulut atau memasukkan jarinya ke dalam mulut. Nah, itu yang jadi masalah. Karena kalau perbedaan Play-Doh dan plastisin. Kalau Play-Doh itu dibuat dengan bahan alami. Jadi pengawetnya itu menggunakan minyak goreng dan garam dapur. Sementara plastisin itu menggunakan bahan kimia. Jadi menurut saya lebih aman menggunakan Play-Doh. Jadi ajak anak bunda bermain Play-Doh dengan meremas-remas Play-Doh atau plastisin. Kalau misalnya nggak punya, membentuk sesuatu dari Play-Doh itu bisa merangsang atau menstimulus motorik halus. Selain Play-Doh atau plastisin, bisa nggak pakai bahan lain? Bisa banget. Bisa menggunakan kertas bekas. Jadi kertas-kertas entah koran, entah buku-buku yang udah nggak dipakai, bunda bisa robek dan memberikan robekan itu kepada anak bunda untuk diremas, untuk diremas gitu, nanti membentuk bulatan-bulatan seperti itu. Bisa juga menggunakan pasir, tapi disarankan di sini pasir yang digunakan adalah pasir main anak, ya. Jadi nggak kotor, nggak kena kuman atau pup kucing atau pup hewan lain. Jadi menggunakan pasir main, ada dijual di toko mainan anak, itu udah banyak banget. Dan selain pasir ada nggak? Ada. Selain pasir atau Play-Doh atau kertas, bisa menggunakan squishy. Nah, squishy, ajak anak untuk meremas-remas tangannya sehingga motorik anak ini terstimulus atau terangsang dengan baik. Nah, setelah bunda memberikan treatment itu kepada buah hati, yang selanjutnya ajak anak bermain menjemput. Karena apa? Menjemput ini sangat penting sekali bunda, karena saat menulis posisi
Nah, jadi menurut pengalaman saya, banyak anak-anak itu yang sulit sekali untuk menjemput. Sepertinya sepele, tapi ini sangat berpengaruh. Menjemput, dan bunda-bunda di rumah pun nggak menyadari kalau si buah hati itu sulit untuk menjemput. Dengan permainan menjemput ini, bunda bisa banget ajak buah hati untuk bermain menjemput manik-manik ataupun menjemput robekan-robekan kertas yang kecil. Misalnya mengklasifikasikan sesuai warna atau sesuai ukuran. Jadi bunda membuat polanya dulu. Misal manik-manik hijau, manik-manik merah, manik-manik kuning misal. Lalu manik-manik itu dicampur dan dikelompokkan ke gelas-gelas tertentu, atau dibuat seperti pola, misalnya merah, hijau, kuning. Lalu sebelahnya otomatis kembali lagi ke pola awal, merah, hijau, kuning, seperti itu, dengan cara menjemput. Bisa dengan manik-manik atau kertas origami yang dipotong-potong menjadi kecil. Mudah banget kan bunda? Nah, setelah bunda mengajak bermain buah hati, meremas dan menjemput, dan dirasa fisik motorik di jari-jari anak itu sudah mulai kuat dan sudah mulai terstimulus, baru langkah yang terakhir ini menggunakan. Yang dimaksud di sini adalah menggunakan alat tulis. Nah, menggunakan alat tulis. Jadi jangan kaget kalau beberapa anak walaupun sudah distimulus masih perlu bantuan. Jadi ada anak yang sudah distimulus dengan meremas dan menjemput, tapi anak tersebut masih kesulitan untuk memegang alat tulis yang benar. Kadang-kadang saya masih menemukan anak yang sudah mendapatkan treatment meremas dan menjemput menggunakan pensilnya masih seperti ini, memegangnya masih seperti ini. Nah, itu nggak masalah bunda. Bunda hanya cukup memberikan alat bantu. Bisa alat bantunya berupa klip kertas yang ukuran kecil. Tahu nggak yang ukuran kecil yang bentuknya segitiga gitu? Nah, itu diklipkan ke pensil anak bunda yang akan digunakan. Karena apa? Karena klip itu berbentuk segitiga. Jadi posisi tangan anak sudah langsung bisa set. Karena memang polanya sudah segitiga seperti itu. Atau dengan cara lain, karena biasanya saya menggunakan seperti berdongeng. Misal, ada jari 5, ditutup yang 2, masih sisa 3, ayo kita menulis. Jadi seperti itu biasanya cara saya. Nah, jadi 3 jari ini yang akan digunakan untuk anak bunda memegang alat tulis. Jadi ketika bunda sudah menyuruh atau memerintahkan buah hati untuk menutup jari kelingking dan jari manis si kecil, maka otomatis hanya tersisa 3 jari yang akan digunakan untuk menulis. Nah, ini kan posisinya menjemput ya, seperti ini. Nah, jadi setelah buah hati berhasil memegang alat tulis dengan posisi yang benar seperti ini. Jadi yang memegang itu sebetulnya hanya ibu jari dan jari telunjuk. Nah, jari tengahnya untuk apa? Untuk menopang. Nah, seperti ini. Nah, setelah anak berhasil memegang alat tulis secara benar, beri kesempatan buah hati untuk mengekspresikan dirinya melalui tulisan coretan di kertas atau papan tulis yang bunda sediakan. Jadi saat anak pertama berhasil memegang alat tulis, tidak mungkin si buah hati itu bisa langsung menulis angka atau abjad atau lain sebagainya. Itu masih ada proses lagi. Jadi biarkan anak mengeksplor kemampuan dia untuk mencoret, menulis, membuat benang yang kusut atau lain sebagainya seperti itu.
Jadi itu dulu tips dari Miss Ayang. Buat kalian yang nonton yang belum subscribe, buruan subscribe. Karena apa? Subscribe itu gratis. Dan ditunggu ya video-video selanjutnya. Bye bye, see you next time and see you next video.